Sekarang berada di rumahnya Lek Jawi, pasangan yang serasi. Tapi sebentar lagi akan ditinggal ke Malaysia lagi. Dan sekarang Bang Toha jumpa sama Lek Jawi. Nah, ini kampung saya, ini rumah saya. Ini kampungnya Lek Jawi. Dulu waktu mau balik kampung, pamitan Lek Jawi, sekarang di kampung sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Perjalanan balik kampung kali ini memang cukup lumayan panjang. Alhamdulillah Bang Toha sudah sampai di kampung halamannya. Dan kali ini kebetulan Bang Toha balik kampung daripada Malaysia itu banyak kiriman barang dari kawan-kawan yang bekerja di Malaysia. Sambil menuju ke rumah kawan saya, kali ini Bang Toha ingin memperlihatkan suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa Bang kampung yang ada di Indonesia. Kebetulan kampung ini dengan rumahnya Bang Toha sekitar 30 menitan. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan kebun-kebun dia orang ditanami jagung, kemudian ada sayur, kemudian tembakau. Mungkin kalau di Malaysia Bang Toha sering melihat kanan kiri itu kan pohon kelapa sawit. Beda dengan di perkampungan Jawa yang dimana warganya lebih banyak menanam jagung, sayur, ataupun kacang-kacangan. Kalau di kampungnya Bang Toha tak ada pohon kelapa sawit sahabat-sahabatku semua. Jadi untuk menuju ke kampung kawan saya ini juga jaraknya cukup lumayan jauh. Melewati beberapa area perkebunan. Biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa Bang kebun yang ada di Indonesia. Perkebunannya ditanami apa saja, Bang Toha tadi sudah sebutkan. Kanan kiri semuanya ditanami jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah untuk ditanam di kampungnya Bang Toha karena tidak memerlukan perawatan yang rumit. Warga pun sebagian juga masih ada yang menanam padi. Alhamdulillah untuk tahun ini Bang Toha pulang, sawah ladang masih banyak tanaman. Beda dengan tahun lalu yang dimana ketika Bang Toha balik kampung, sawah ladang itu banyak kering, tidak ada tanaman. Tapi kali ini sawah ladang milik para petani di sini semuanya ada tanaman. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua. Untuk masa panen jagung di sini biasanya itu memerlukan waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan sekali para petani di sini baru bisa menikmati hasilnya. Kalau punya ladang kecil ya hasilnya kecil, tapi kalau punya ladang besar hasilnya juga cukup lumayan besar. Kalau Bang Toha belum punya ladang sahabat-sahabatku semua, doakan mudah-mudahan punya ladang seperti petani yang ada di sini. Sebab untuk bisa punya ladang tanah seperti ini itu juga memerlukan biaya yang tidak mahal sahabat-sahabatku semua. Apalagi kalau ladangnya berada dekat tepi jalan. Ladang yang berada dekat tepi jalan seperti ini harganya begitu cukup lumayan mahal. Puluhan ribu ringgit. Kalau dekat jalan seperti ini minimal 50.000 ringgit ke atas baru bisa beli ladang sawah yang ada di tepi jalan sahabat-sahabatku semua. Kalau tempat seperti ini adalah area tempat ladang ya. Jadi untuk rumahnya jaraknya masih cukup lumayan jauh di sana sahabat-sahabatku semua. Kalau di kampungnya Bang Toha, warga di sini juga banyak menanam sayuran sahabatku semua. Maka dari itu di sini harga sayuran itu ya cukup lumayan murah. Berbeda dengan Bang Toha ketika merantau di Malaysia. Di Malaysia harga sayur itu cukup lumayan mahal. Namun di sisi lain petani yang ada di Malaysia itu sangat menguntungkan ya, atau sangat diuntungkan karena dengan harga sayur-sayuran stabil. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha harga sayur-sayuran tidak stabil. Bahkan kalau Bang Toha lihat harga terong di Malaysia kadang-kadang 1 kilonya itu bisa Rp9. Tapi kalau di sini di kampungnya Bang Toha harga terong pun hanya sekitar Rp1. Itu pun paling mahal. Dan sekarang Bang Toha sudah memasuki kawasan perkampungan.
Seperti Bang Toha sering bilang, kalau kampung di Indonesia ini jarang warganya yang punya mobil. Kalau di Malaysia, setiap rumah pasti memiliki mobil. Untuk sahabat-sahabatku semua, jangan salah paham, ini hanya sekedar berbagi informasi ya, bukan istilahnya Bang Toha membanding-bandingkan satu sama lain, enggak. Sebab kalau Bang Toha ketika berada di Malaysia, jalan-jalan, kemudian ngevlog, Bang Toha juga sering menceritakan, oh ternyata perkampungan di Malaysia suasananya itu beda dengan di kampung saya, yang dimana kalau perkampungan di Malaysia rata-rata kendaraannya semuanya memiliki mobil. Jadi setiap rumah itu ada mobilnya 2, ada mobilnya 3, ada mobilnya 4, sahabat-sahabatku semua. Dan kalau perkampungan di Malaysia rumahnya juga jarang-jarang tidak rapat-rapat seperti di Indonesia. Jadi inilah perkampungan yang ada di Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Memang warga di sini yang punya mobil itu jarang. Kebanyakan rata-rata punya motor. Dan Bang Toha pun juga hampir tersasar. Tadi tanya adiknya, jalannya masih ke ujung untuk menuju kampung kawannya Bang Toha. Jadi sahabat-sahabatku, bisa saya ajak jalan-jalan ke kampungnya Bang Toha. Nah, kali ini menuju ke ujung lagi sahabatku semua. Mungkin dalam waktu sekitar 40 menit lagi. Sebab Bang Toha rumahnya dari kawannya yang kerja di Malaysia ini juga cukup lumayan jauh. Dan seperti biasa kalau di Jawa itu memang banyak juga pokok atau pohon-pohon kayu jati. Inilah kayu jati. Biasanya di Malaysia saya juga sering melihat ya, perabot-perabot rumah tangga daripada kayu jati. Video ini mungkin juga bisa sahabat-sahabatku semua jadikan sumber informasi, yang dimana mungkin sahabat-sahabatku yang belum pernah datang ke Indonesia secara langsung, Bang Toha mengajak jalan-jalan ke perkampungan yang ada di Indonesia, terutama kampung yang dekat dengan rumahnya Bang Toha. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau rata-rata di Malaysia warganya kendaraannya itu mobil, tapi kalau di Indonesia lebih banyak motor. Sebab harga mobil di Indonesia itu juga cukup lumayan mahal, sahabatku semua. Misal kata kita nggak punya uang 90 juta, 100 juta untuk beli mobil itu juga agak susah. Apalagi kalau kita bekerja hanya sebagai seorang petani. Jadi kalau kita bekerja hanya sebagai seorang petani, kalau misal kata ladang dan sawah kita kecil, ya hanya untuk cukup-cukup makan saja, sahabat-sahabatku semua. Hasil panen para petani di sini yang punya sawah, yang ladangnya tidak begitu luas. Dan di sini ada karnaval memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jadi di Indonesia ini setiap kampung-kampungnya itu akan mengadakan acara karnaval kemerdekaan. Dan kebetulan di Malaysia hari ini 31 Agustus juga merayakan hari kemerdekaan yang ke-68. Semoga Indonesia dan Malaysia maju jaya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini Bang Toha ingin memperlihatkan suasana keramaiannya. Jadi di sini satu kampung orang itu keluar semua, sahabatku semua, untuk melihat acara karnaval kemerdekaan. Jadi karnaval kemerdekaan kalau di Indonesia ini diadakan di setiap kampung. Misal kata satu kampung sebelah sana hari ini, nanti satu kampung sebelah sini hari ini pula. Jadi bergantian. Makanya sampai 31 Agustus belum selesai. Dan ini pun besok juga masih ada lagi, sahabat-sahabatku semua. Jadi bergilir. Orang satu kampung keluar semuanya, sahabat-sahabatku semua. Dan lihat sepanjang jalan begitu sangat ramai, sangat banyak penjual makanan dan minuman juga di sini, sahabat-sahabatku semua. Nah, akhirnya Bang Toha sudah sampai di penghujung acaranya. Jadi nggak sengaja ketika mau berkunjung ke kampung sebelah, ternyata ada festival karnaval Hari Kemerdekaan. Seperti ini, sahabat-sahabatku semua, suasananya kalau di kampung merayakan Hari Kemerdekaan. Alhamdulillah kalau di kampung itu damai, sahabatku semua. Jadi nggak ada demo-demo seperti di kota-kota besar, itu nggak ada. Alhamdulillah kalau di kampungnya Bang Toha aman, damai.
Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Kemarin banyak juga yang bertanya, Abang Toha gimana keadaannya? Keadaannya alhamdulillah baik-baik saja sahabatku semua. Untuk acara festival Hari Kemerdekaan ini juga dihadiri beberapa anak-anak sekolah dan juga warga masyarakat di sini yang ikut memeriahkan festival Hari Kemerdekaan, sahabat-sahabatku semua. Untuk anak-anak sekolah di sini memakai baju adat tradisional Indonesia, sahabat-sahabatku semua, yang dimana melambangkan kesatuan dan persatuan seluruh masyarakat Indonesia. Ada yang pakai baju adat Bali, baju adat Melayu Sumatera, semuanya bercampur. Jadi di sini memang acara Hari Karnaval ini diadakan setiap setahun sekali, yaitu di bulan Agustus. Ya meskipun tanggal 17 Agustus sudah berlalu, namun kalau di perkampungan seperti ini sahabat-sahabatku semua memang belum habis, sebab satu kampung merayakan bergantian. Jadi nanti orang kampung sebelah pun juga bisa lihat acara karnaval di kampung sebelah. Nanti jiran kampung sebelahnya lagi juga bisa melihat. Jadi secara bergantian, tidak diadakan secara kebersamaan. Jadi biar saling berkunjung dari kampung satu ke kampung lainnya. Ini ada ibu-ibu dan juga beserta masyarakat. Masya Allah, suasananya itu memang begitu sangat ramai sahabatku semua. Jadi dari ujung sana sampai ke paling ujung. Dan biasanya acara karnaval seperti ini memakan waktu sampai dari pukul 12 tengah hari nanti sampai pukul 5 petang. Biasanya ada yang mengadakan pagi hari, tapi kali ini Bang Toha tidak sengaja di perjalanan terjumpa di kampung sebelah mengadakan acara festival karnaval tahunan di Hari Kemerdekaan. Masya Allah, suasananya memang benar-benar begitu riuh, gemuruh, satu kampung keluar semuanya. Dan di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, ternyata masih ada orang jualan es krim. Es krim ini mengingatkan masa kecil saya, sahabatku semua. Mungkin sahabat-sahabat daripada Malaysia pernah nggak makan es krim seperti ini? Harganya kalau di Indonesia sekitar 60 sen. Jadi di Indonesia 60 sen bisa dapat es krim atau sekitar 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Jadi 2.000 rupiah itu 60 sen, ya murah meriah sahabatku semua. Memang targetnya untuk anak-anak kecil atau anak-anak sekolah. Dan rasanya pun juga cukup lumayan sedap sahabatku semua. Dulu saya waktu kecil-kecil suka beli es krim zaman dulu ya. Ini kalau dibilang es krim zaman dulu. Di Malaysia masih ada nggak sahabatku semua es krim zaman dulu seperti ini? Satu hari balik kampung, jadi Bang Toha ini sudah macam Grab juga sahabatku semua. Jadi hantar kiriman-kiriman barang daripada sahabat-sahabat yang kerja di Malaysia. Jadi Bang Toha ini memang full keliling kampung. Dan seperti ini suasana kampung yang ada di Indonesia, terutama kampung jiwanya Bang Toha. Kalau kampungnya Bang Toha masih sekitar 1 jaman. Jadi memang jarak dari rumah kawan saya kebetulan agak jauh dan kita kerja satu tempat. Beliau kirim barang untuk anaknya dan saya akan tunjukkan suasana perkampungannya juga, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah untuk saat ini di Indonesia musim kemaraunya tidak begitu panjang. Jadi meskipun bulan kemarau, tapi alhamdulillah berbeda jauh dengan situasi tahun lalu. Tahun lalu Bang Toha ketika berada di Indonesia, sawah-sawah seperti ini sudah tidak ada tanamannya. Tapi sekarang alhamdulillah para petani masih bisa bercocok tanam. Ada yang tanam padi, kemudian ada juga yang baru tanam padi,
Di sana semua sawahnya menghijau. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha mau melanjutkan perjalanan selanjutnya. Kali ini Bang Toha mengajak anak dan istri juga naik motor. Ini dia motornya Bang Toha. Ini pun juga hasil merantau bekerja selama di Malaysia. Di perkampungan yang Bang Toha tuju ini juga nanti Bang Toha akan berjumpa Lek Jawi, yang dimana kampungnya Lek Jawi ini juga banyak orang-orang yang bekerja di Malaysia. Mereka merantau, jadi merantau daripada kampung menuju ke negara tetangga. Alhamdulillah daripada hasil merantau di Malaysia bisa merubah ekonomi keluarga yang di kampung halaman. Lek Jawi sendiri merupakan salah satu kawan baiknya Bang Toha, yang dimana beliau ini juga cukup lama merantau di Malaysia. Memang Lek Jawi ini lama merantau di Malaysia karena banyak kebutuhan di kampungnya juga sahabatku semua. Salah satunya beliau menyekolahkan anak-anaknya sampai ke university. Jadi intinya meskipun orang tua di negara orang bekerja sebagai buruh kasar, paling tidak anaknya kalau bisa berpendidikan sampai tinggi. Itulah yang Lek Jawi amalkan. Dan istrinya Lek Jawi pun juga seorang cigu. Tapi cigu di Indonesia itu beda dengan di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Apalagi kalau cigu di Indonesia yang dimana belum mendapatkan istilahnya resmi pegawai negeri sipil, ya gajinya begitu sangat rendah. Dan sekarang Bang Toha jumpa sama Lek Jawi. Nah, ini kampung saya, ini rumah kamp- saya. Ini kampungnya Lek Jawi. Dulu waktu mau balik kampung pamitan Lek Jawi, sekarang di kampung sama-sama. Nanti kalau Bang Toha sudah punya waktu luang, saya akan mengajak Lek Jawi ngopi-ngopi Lek ya. Oke, siap. Ngopi-ngopi di kampungnya Iya, saya. Sebab siap. Lek Jawi pun juga belum tahu rumah saya. Nah, Sekarang mau menghantar kiriman kawan-kawan yang kerja di Malaysia, iya. kirim barang kita ke rumahnya. Kali ini menuju ke rumahnya kawan yang kerja di Malaysia, kirim barang juga bersama Lek Jawi. Gimana Lek? Rasanya di kampung Lek? Rasanya di kampung senang, bahagia. Senang bahagia. Ada rindu sikit-sikit lah sama Malaysia. Ada rindu sikit-sikit sama Malaysia ya? Ya. Bila balik Lek? Mungkin bulan depan lah. Oh bulan depan balik lagi ya? Ya, pertengahan itu. Bulan depan balik lagi. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana di kampung ya rata-rata di sini warganya tanam jagung, tanam padi. Itu kalau yang punya sawah ladang. Bagi kita yang nggak punya sawah ladang ya mau nggak mau harus merantau. Cuman lihat saja ini. Cuma lihat saja ini. Meskipun sawah seluas ini kita nggak punya loh. Ini sawahnya tetangga. Ya kalau kita punya sawah luas, kebun luas, nggak mungkin kita merantau ya. Iya. Pasti kita kelola. Tapi karena berhubung saya dengan Lek Jawi ini juga gak punya sawah, gak punya ladang luas, terpaksa merantau. Ya, ladangnya di Malaysia. Ladangnya di Malaysia. Alhamdulillah lah, bersyukur meskipun gak punya ladang di sini, tapi kita punya ladang rezeki di Malaysia. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu Lek ya. Jauh-jauh di sana kok kerja kayak gitu, ngapain gitu. Di Indonesia sendiri banyak ya kan. Banyak itu bagi yang punya. Yang punya. Macam seperti ini kebun tebu luas kita juga nggak punya. Betul nggak, Le? Iya. Kalau kita punya kebun tebu luas seperti ini, ya nggak mungkin merantau, sahabat-sahabat semua. Modal banyak. Mau sewa modal banyak. Ini jalan menuju kampung. Ya seperti ini kalau jalan kampung di Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Nggak usah kaget, nggak usah terkejut, dan nggak usah bertanya, Bang itu jalannya kenapa bergelombang, Bang itu kenapa jalannya berlubang-lubang. Jadi di sini kreatif, sahabatku semua. Betul nggak ya? Iya. Kenapa di Indonesia kadang-kadang jalan kampung berlubang, jalan kampung bergelombang? Karena kreatif, supaya warganya berhati-hati naik motor. Seperti ini berlubang, jadi kreatif lah. Ini nggak ada di negara lain loh. Ya lah ya. Ini supaya pengendara motor itu berhati-hati. Nah ini ada Pak Tani panen jagung. Nggak bisa laju-laju. Nggak bisa laju-laju. Macam seperti ini kita harus pelan-pelan. Nggak boleh laju-laju, sahabatku semua. Kalau di Malaysia kebanyakan jalan itu sangat mulus, meskipun berada kampung di pedalaman, meskipun
di situ hanya ada rumah 2 biji, Lek, ya kan? Iya. Tapi jalan menuju rumah tersebut ya kan juga sangat bagus. Jauh-jauh itu pun rumahnya jauh-jauh itu pun jalannya pun oke. Ya. Ini ada apa, Lek? Kebun anggur ya? Anggur. Ada kebun anggur juga nih di kampungnya Bang Toha. Di kampungnya Lek Jawi, bukan kampungnya Bang Toha. Pesantren. Oh, itu kampung pesantren, Lek. Nah, di sini juga banyak padi-padi. Nih. Sawah padi. Di sana ada kampung rumah yang banyak, sahabatku semua. Ada perumahan yang banyak gitu loh. Jadi kebetulan saya dapat kiriman barang dari kawan saya yang bekerja di Malaysia. Ini orangnya juga cukup lama kerja di Malaysia, puluhan tahun belum pernah balik. Ini suasana seperti ini, sahabat-sahabat semua. Nah, di sana kampungnya, di ujung sana. Alhamdulillah, saat ini cuaca di Indonesia meskipun musim kemarau, tapi masih ada hujan, Lek, ya. Beser. Itu kemaraunya beser ini. Oh, orang Jawa. Oh, kemarau basah. Ya, kemarau basah. Jadi musim kemarau basah, sahabatku semua. Meskipun musim kemarau, tapi Masih ada basah-basah. masih ada basah-basahnya dan masih banyak hujan lah, sedikit-sedikit, nggak begitu banyak, tapi masih ada hujan lah. Jadi di sini tidak begitu kekeringan. Biasanya sampai 9 bulan. Oh, biasanya sampai 9 bulan, Lek. Ya, nggak ada hujan. Tapi sekarang alhamdulillah kemarau basah. Paling tidak petani bisa ada penghasilan sedikit-sedikit lah dari sawahnya. Jadi kalau misal kata kita punya sawah segini aja, itu kalau untuk makan nggak cukup, sahabatku semua. Ya paling-paling ya untuk kebutuhan sedikit-sedikit harus tanam lagi. Kalau di Indonesia kalau sawahnya sedikit itu hasilnya juga sedikit. Kemana lah ini sekarang? Oh, sebentar sahabatku semua. Kita lupa sama rumahnya di mana. Kita cari orang, Lek. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita mau cari rumahnya di mana sebab Bang Toha juga kali pertama datang ke sini. Mana, Lek? Ada musola ini. Iki opo. Alhamdulillah sudah sampai, Lek. Kita panggil orangnya, Lek. Iya, tapi orangnya belum itu. Mungkin kurang keras, Lek. Sekarang berada di rumahnya Lek Jawi, pasangan yang serasi. Tapi sebentar lagi akan ditinggal ke Malaysia lagi.